Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau balesin komentar ya. Kali ini balesin komentar dari yang namanya Eno Listianti. Nah, dia bilang begini ya pertanyaannya. UK Home Office tertera harus give notice ke Registry Office 12 bulan sebelum seremoni berlangsung. Pertanyaannya, apakah sepengalaman kakak pun merencanakan pernikahan di 12 bulan sebelum fiancé atau family visa kakak di approve? Sebenarnya ini ya, kalau yang namanya notice ke register office ini ibaratnya itu kayak apa ya namanya, surat pendaftaran di KUA ya di sini. Jadi sebenarnya cuman pengen dapat maksudnya mendaftar gitu loh. Kalau kalian sudah mendaftar, kalian punya rencana tanggal berapa nikah, dan itu sebenarnya nggak harus 12 bulan ya, karena waktu saya ngeplay itu kayaknya sekitar ya 6 bulanan ya, soalnya kan perkiraan dalam waktu kita sudah punya fiancé visa, kita mau langsung menikah, jadi tidak harus 12 bulan ya guys ya, Mbak ya. Nah, untuk apakah di approve ya, ini cuman register aja sih sebenarnya. Misalnya kita itu nggak harus nikah di hari itu juga, nggak harus, itu cuman pendaftaran. Jadi kalau kita sudah mendaftar berarti kan kita punya nomor pendaftaran gitu guys. Jadi kalau sudah bisa mendaftar terus punya nomor pendaftaran dan waktunya itu bisa di cancel atau diganti guys, atau diganti hari gitu juga bisa. Jadi nggak harus gitu, harus hari H nikah tanggal segitu terus ditulisnya segitu, nggak harus ya. Cuma dapat kartu pendaftaran ya, jadi di register office ya, atau kayak kalau di Indo kan seperti KUA ya guys ya, atau Mbak Eno ya ini. Nah, di sini pertanyaan keduanya ini adalah seremoni apa yang kakak pilih saat menikah bila kakak tidak keberatan untuk share? Oh, kalau untuk seremoni itu tergantung ya, sebenarnya kan kalian ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Muslim ya, atau juga mungkin yang yang nggak mau ribet gitu. Jadi kalau pengalaman saya itu adalah pakai legal marriage ya. Jadi ini ya ibaratnya kan nggak pakai agama ya. Jadi nggak harus nikah secara Islam atau nikah secara Kristen gitu, atau mungkin agama lain ya. Jadi kalau untuk legal marriage itu untuk maksudnya kayak nikah negara kan ya guys, jadi nggak harus pakai agama gitu, karena kebetulan suamiku itu kan tidak beragama dan saya adalah Muslim ya, jadi kayaknya lebih gampang lah legal marriage buat aku, jadi lebih pas gitu ya. Kalau misalnya Mbak Eno ini kalau agamanya apa ya, maaf kalau misalnya ya tergantung agamanya aja ya, jadi mau milih yang apa ya kayak religion gitu ya, religion ceremony, atau yang legal ya. Kalau saya legal ya, karena ya memang saya berbeda agama dengan suami ya, jadi gitu aja ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, kapan kakak apply visa untuk spouse visa setelah menikah? Apakah harus menunggu fiancé visa expired? Oh, jangan. Kalau menurut pengalaman saya ya, untuk ngeplay yang namanya spouse visa itu kalau sudah menikah ya langsung apply aja. Jadi kita nggak harus ini ya, nggak harus buang-buang waktu. Soalnya kalau ngurus visa itu makan waktu. Jadi kalau sebisa mungkin ya lebih lebih cepat lebih bagus gitu. Kalau kita nggak harus nunggu visanya yang fiancé visa expire, itu nggak harus. Pokoknya yang penting kan kalau sudah sudah terpenuhi gitu syarat-syaratnya dapat visa ya udah, jadi kan lebih gampang gitu. Dan juga kalau ngurusnya lebih awal itu kita nggak usah ketakutan kehabisan visa ya, atau expired gitu ya Mbak Eno ya. Lah ini untuk
pertanyaan selanjutnya, dan apakah kita harus kembali ke Indonesia untuk spouse visa? Ya itu tergantung sebenarnya ya. Kalau kalian ya siapa aja ya, mungkin kan nggak cuma Eno ya yang punya masalah seperti ini. Jadi untuk kalian ya, kalau misalnya ngeplaynya sebelum ini apanya fiancé visanya habis, otomatis kan kalian sudah dapat spouse visa. Dan kalau kalian dapat spouse visa sebelum waktunya expired, ya otomatis kalian nggak harus pulang Indonesia dong, karena sudah langsung dapat visa. Dan kebetulan waktu itu saya setelah fiancé visa kan sudah dapat fiancé visa, terus menikah, dan setelah menikah langsung buru-buru apply yang namanya spouse visa. Jadi waktu itu aku dapat 2,5 tahun langsung ya, jadi aku nggak usah pulang ke Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya terlambat gitu ya, bukannya terlambat, misalnya deket-deket waktu visanya udah mau habis, terus baru ngurus spouse visa, otomatis kan nggak ada visa tinggal kalian kan ya, otomatis kalian harus pulang Indonesia ya. Menurut aku sih ya lebih bagus ya kalau sudah menikah langsung yang namanya apply spouse visa itu, karena itu dapat visa langsung 2,5 tahun ya. Dan kalau sudah habis, jangan nunggu sampai habis dulu. Kalau bisa 6 bulan sebelumnya minimal ya, itu minimal. Itu sudah ngeplay yang namanya renewal ya, yang namanya spouse visa yang kedua ya, karena harus di renew. Dan nanti kalian dapat yang namanya 2,5 tahun lagi kan. Nah setelah kalau sudah 5 tahun, kalian bisa ngeplay yang namanya indefinite leave to remain ya, atau semacam kayak sertifikat ya. Kalau walaupun kalian nggak berubah warga negara, kalian itu bisa tinggal di Inggris selamanya kalau sudah punya yang namanya indefinite leave to remain ya. Dan itu aku juga belum ngeplay, dan mungkin sebentar lagi kayaknya bulan depan aku mau ngeplay yang namanya indefinite leave to remain atau ILR ya, ILR ya, kalau bahasa Indonesia ILR ya guys. Nah kayaknya ya semoga saja bisa membantu ya buat yang namanya tadi siapa ya, Eno Listianti, atau juga mungkin ya yang punya masalah sama ya. Soalnya waktu aku ngurus visa aku nggak ada yang bantu, jadi ya aku memang pakai pengacara ya guys, jujur aja. Dan data-datanya itu aku masih simpan sampai hari ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apa ya bisa komentar ya di bawah ini, atau di video aku mana aja sih sebenarnya. Cuman memang untuk menjawab aku nggak bisa langsung guys, karena kebetulan beberapa hari ini aku lagi nggak enak badan. Terus juga aku sibuk ngurusin ulang tahun anakku, dan juga ya namanya orang tua ya, banyak apa sih namanya kiki kokok lah buat ngurus anak, keluarga, dan segalanya. Ya kayaknya sekian dulu video untuk hari ini, semoga membantu ya. Salam damai dari Inggris, bye bye, bye bye.